Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lasan Oktavian Ramdhani dengan NIM 23105113131. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester rekayasa perangkat lunak. Oke, untuk slide pertama, proses pengembangan perangkat lunak. Jelaskan tahapan utama dalam proses pengembangan perangkat lunak menurut model waterfall dan agile. Model waterfall dan agile adalah dua pendekatan pengembangan perangkat lunak yang berbeda. Waterfall bersifat linear dan terstruktur, sedangkan agile lebih fleksibel dan iteratif. Waterfall, di sini yang pertama requirement analisisnya, mengumpulkan data pengguna, sistem desain menyusun arsitektur sistem, implementasi coding, testing, deployment, dan maintenance. Sedangkan agile ini sprint planning, deployment interaction, daily, review, dan responsive. Proses pengembangan perangkat lunak, apakah kelebihan dan kekurangannya pada masing-masing modul tersebut. Waterfall di sini kelebihannya proses terstruktur dan mudah diikuti, dokumentasi lengkap di setiap tahap, sulit beradaptasi jika ada perubahan, tidak cocok untuk proyek dan dinamis. Sedangkan agile fleksibel terhadap perubahan, kolaboratif intensif, peningkatan kepuasan pengguna, membutuhkan keterlibatan pengguna secara terus-menerus, dan kekurangan yang terakhir sulit mengukur waktu dan biaya secara pasti. Analisis kebutuhan dan use case diagram. Analisis kebutuhan adalah proses mengidentifikasi, mendokumentasi, dan memverifikasi apa yang dibutuhkan pengguna dari sebuah sistem perangkat lunak. Ini untuk use case diagramnya, di sini ada 7 komponen di sistem perpustakaan. Yang pertama login, cari buku, pinjam buku, lihat status, input data, konfirmasi, dan cek data. Di sini yang bisa mengakses itu ada dua. Yang pertama mahasiswa dan petugas. Jelaskan fungsi diagram kelas dalam UML. Diagram kelas dalam UML berfungsi untuk memodelkan struktur statis dari sistem perangkat lunak, yaitu mempresentasikan kelas-kelas utama beserta atribut, metode, dan hubungan antar seperti asosiasi pewarisan. Mengapa diagram ini penting dalam tahap desain? Yang pertama itu diagram kelas menunjukkan kelas, atribut, metode, dan hubungan antar kelas. Yang kedua, mempermudah tim pengembang dalam memahami bagaimana bagian sistem saling berinteraksi. Yang ketiga, menjadi acuan utama dalam proses perkodean. Yang keempat, membantu mengidentifikasi kesalahan struktur atau relasi sejak awal. Apa perbedaan antara white box testing dan black box testing? White box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfungsi pada struktur internal logika program. Sedangkan black box testing sebaliknya adalah metode pengujian yang hanya berfokus pada input dan output sistem tanpa mengetahui bagaimana proses internal bekerja. Untuk contoh dari white box testing dan black box testing, di sini masing-masing ada dua contoh. White box testing ini pertama contohnya menguji fungsi verifikasi login, memastikan semua percabangan seperti if username sama dengan admin, else username sama dengan user. Menguji perulangan pada fungsi perhitungan denda peminjaman buku. Sedangkan black box testing, input kolom username dikosongkan dan hanya mengisi password, outputnya yang diharapkan username tidak boleh kosong. Untuk inputnya memasukkan data buku dan menekan tombol simpan, outputnya muncul notifikasi, data berhasil disimpan, dan buku muncul di data. Jelaskan 4 jenis pemeliharaan perangkat lunak: korektif, adaptif, perfektif, dan preventive maintenance. Korektif, memperbaiki bug atau kesalahan yang ditemukan secara lilis. Contohnya memperbaiki kesalahan di tampilan halaman utama. Untuk adaptif, menyesuaikan sistem tahapan perubahan lingkungan. Contohnya menyesuaikan karena perubahan API eksternal. Perfektif, ini menyempurnakan fitur agar lebih optimal. Contohnya mempercepat proses pencarian buku. Dan yang terakhir, preventif, pencegahan terhadap potensi kesalahan masa depan, contohnya refactoring kode untuk menghindari masalah di kemudian hari. Apa saja karakteristik kualitas perangkat lunak menurut ISO IEC 25010? Jelaskan masing-masing secara ringkas dan berikan contoh penerapannya. Functionality ini menilai sejauh mana fungsi sistem memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan. Contohnya dalam sistem perpustakaan, fitur pencarian buku harus memberikan hasil yang akurat. Yang kedua, performance, mengukur kinerja sistem dalam hal waktu respon, penggunaan sumber daya, memori, dan CPU, dan throughput. Contohnya aplikasi e-commerce harus dapat membuat halaman produk dalam waktu kurang dari 3 detik. Compatibility menunjukkan kemampuan sistem untuk beroperasi
Contohnya, aplikasi pengolahan dokumen dapat diintegrasikan dengan layanan cloud seperti Google Drive atau Dropbox. Dan yang terakhir, usability menilai seberapa mudah perangkat lunak digunakan, dipelajari, dan dipahami. Contohnya aplikasi mobile antarmuka intuitif. Yang kelima, reliability menunjukkan kemampuan perangkat lunak untuk mengoperasikan secara konsisten tanpa gagal selama jangka waktu yang tertentu. Contohnya sistem pembayaran online harus mampu memproses transaksi tanpa error selama 24 jam. Yang keenam, security menilai sejauh mana sistem melindungi data dan mencegah akses yang tidak sah. Contohnya penggunaan autentikasi dua faktor. Yang ketujuh, maintainability mengukur kemudahan dalam memperbaiki kesalahan, memperbarui atau meningkatkan sistem. Contohnya kode program modular, dokumentasi lengkap, dan memudahkan tim yang baru. Portability menggambarkan kemampuan sistem untuk dioperasikan di berbagai platform atau lingkungan tanpa banyak perubahan. Contohnya aplikasi desktop yang awalnya dikembangkan untuk Windows dapat dijalankan di macOS. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.